Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selo Andrea Pringga dari jurusan Komputerisasi Akuntansi semester 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Sistem Basis Data dengan dosen Bapak Iin Solihin. Jadi di sini saya akan membahas tentang pembuatan aplikasi yang dibuat oleh saya sendiri. Oke, selebihnya simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selo Andrea Pringga dari jurusan Komputerisasi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir nasional Sistem Basis Data dengan dosen Bapak Iin Solihin. Di sini Bapak Iin Solihin memberikan tugas ujian akhir nasional. Ujian akhir semester dengan dimana kita itu disuruh membuat aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang saya buat itu adalah aplikasi To-Do mahasiswa, yang dimana itu adalah untuk mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa seperti itu. Untuk ke PHP My Adminnya seperti ini, yang dimana untuk level 1 yaitu instalasi Sampipi dan Creatable, saya di sini membuat database Selo, yang dimana di database Selo ini ada tabel kategori, ada tabel mahasiswa, ada tabel status dan ada tabel tugas. Oke, di tabel kategori ini tuh ada ID, yang kedua itu ada kode kategori, dan yang ketiga itu ada nama kategori. Di sini saya membuat nama kategorinya itu hanya 3, yaitu pemrograman mobile, basis data, dan aplikasi saja. Selanjutnya di tabel mahasiswa ini ada nama-nama mahasiswa beserta NIM dan WhatsApp-nya. Nah, untuk contohnya seperti ini, ada Ahmad Fauzi, Budi, Selo, Andi, Irsyad, Ninda, dan Zila. Oke, lanjut ke tabel status. Di tabel status ini tuh ada pending dan done. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah di pending ini itu adalah di mana tugas itu belum selesai tapi sudah dikumpulkan. Nah, kalau untuk done itu adalah yang di mana tugas itu sudah selesai dikerjakan dan sudah dikumpulkan, seperti itu. Dan untuk di tabel tugas, nah kalau untuk tabel tugas seperti ini, mohon maaf. Seperti ini tadi itu adalah tabel tugas ya. Nah, yang kedua itu adalah level 2, yaitu relasi antar tabel. Relasi antar tabelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk level 2 yaitu relasi antar tabel seperti ini. Oke, selanjutnya adalah menambahkan unique key dan validasi data. Nah, seperti ini di tabel mahasiswa, di structure. Nah, di sini ada unique key, dan di sini itu ada primary key dan unique key untuk NIM dan WhatsApp-nya, seperti itu. Di sini juga saya sudah membuat fungsi agregat di MySQL.
Nah, untuk menampilkan data mahasiswa dengan PHP, saya juga sudah membuat codingannya di dalam aplikasi VS Code. Contohnya seperti ini. Di sini tuh saya membuat banyak. Contohnya di yang pertama itu ada database PHP. Seperti ini untuk ke codingannya. Selanjutnya yaitu edit PHP. Nah, ini untuk apa? Nah, ini untuk mengedit sesuatu yang salah di dalam aplikasinya. Nah, seperti ini untuk bagian codingnya. Seperti ini. Selanjutnya adalah hapus PHP, yang dimana ini tuh tugasnya untuk menghapus daftar yang salah. Nah, seperti ini. Ini tuh sudah termasuk dalam CRUD ya. Ini sudah masuk dalam CRUD. Nah, ini ada summary PHP. Summary PHP itu adalah untuk menunjukkan total si mahasiswanya tersebut dan total rata-rata tugasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tambah PHP. Nah, di sini itu adalah tambah PHP itu adalah berfungsi untuk menambahkan tugas dan mahasiswa, seperti itu. Dan tampil data ini adalah untuk menampilkan semua data yang tadi kita kirim, seperti itu. Nah, ini untuk codingnya. Oke, lanjut ke ininya, ke bagian hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Contohnya kita akan masuk ke summary PHP. Summary PHP di sini. Total mahasiswanya 7 dan rata-rata tugas atau mahasiswanya 0, dikarenakan saya itu belum memasukkan si tugas-tugasnya dan mahasiswanya, seperti itu. Tapi untuk di sini si total mahasiswanya itu ada 7. Baik. Selanjutnya kita masuk ke tambah PHP. Nah, seperti ini form tambah tugasnya. Pilih mahasiswa. Oke, contoh saya akan memakai nama Selo. Pilih kategori. Saya untuk contohnya saya akan memakai aplikasi. Statusnya itu adalah done karena saya sudah mengerjakannya, sudah selesai mengerjakan tugasnya. Judul tugasnya oke. Contohnya adalah membuat aplikasi game, contohnya ya. Due date-nya itu contoh saya sudah mengerjakannya itu hari kemarin, tanggal 12. Kita centang, simpan. Tugas berhasil ditambahkan. Oke. Nah, seperti ini. Membuat aplikasi game seperti ini. Nah, untuk menambahkan tinggal masuk ke tambah PHP lagi, pilih mahasiswa, saya pilih Budi, pilih kategorinya itu contohnya itu adalah basis data, atau membuat aplikasi lagi. Statusnya mungkin pending karena si Budi ini mungkin belum selesai mengerjakan tugasnya. Nah, untuk judul tugasnya itu ada contohnya membuat aplikasi chatting. Ini misalkan dia itu sudah mengumpulkan itu di tanggal 11 bulan Mei misalkan. Kita centang, simpan. Tugas berhasil ditambahkan.
Nah, seperti ini. Budi membuat aplikasi chatting, si kategorinya itu aplikasi, statusnya itu pending karena dia tuh belum menyelesaikan tugasnya. Nah, contohnya kalau misalkan ingin mengedit misalkan kita itu ingin mengedit si mahasiswa yang namanya Budi. Contoh edit tugas. Misalkan si Budi ini tuh salah, ternyata si Budi ini tuh ingin mengirimkan yang basis data, status itu sudah done, ternyata basis data. Contoh judul tugasnya itu misalkan basis data, misalkan lah ya, BUMN contohnya. Ini mungkin di Februari 2022 misalkan. Update, tugas berhasil diupdate. Oke. Nah, langsung berubah di sini basis data BUMN, yang dimana tadi itu Budi itu membuat aplikasi, tapi sekarang sudah menjadi basis data BUMN. Nah, kalau kita ingin menghapusnya, hanya tinggal klik hapus. Misalkan saya ingin menghapus yang Budi, saya klik hapus di sini. Yakin ingin menghapus tugas ini, oke, klik oke. Tugas berhasil dihapus. Nah, seperti ini. Seperti itu. Baik, kesekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.